Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang manajemen sekolah Islam dengan kurikulum yang terintegrasi antara nasional, internasional, dan Islam. Nah, bagaimanakah gambaran sebuah sekolah atau madrasah dengan menggunakan konsep Islam bisa melakukan transformasi yang sangat revolusioner di bidang manajemen sekolah, sehingga bisa mengembangkan sekolah yang efektif dan akhirnya bisa menghasilkan lulusan yang kompetitif, baik dari aspek keilmuan, aspek karakter Islam, dan aspek keterampilan hidup. Bersama saya di sini, Budi Setio Margono. Era globalisasi dengan berbagai tantangan dan peluang di dalamnya menginspirasi para pemimpin organisasi akan harapan ke depan organisasi yang mereka pimpin bisa terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Adalah suatu keharusan bagi mereka untuk selalu memperbarui dan meningkatkan kompetensi mereka di bidang manajemen agar organisasi yang dipimpin bisa berjalan secara efektif dan efisien. Penguasaan keahlian memimpin ini perlu didukung dengan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi karena akan menentukan kelancaran mekanisme kepemimpinan dalam organisasi. Dan selanjutnya membawa pada pencapaian cita-cita organisasi. Bagi sekolah yang berbasis Islam, seorang pemimpin dengan karakter mulia merupakan teladan bagi semua bawahannya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini telah disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya adalah sebagai berikut: sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dari sini bisa didapatkan pemahaman bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah harus memiliki keahlian kepemimpinan di bidang manajemen yang disertai dengan pemahaman Islam yang luas, sehingga semua kebijakan yang ada di sekolah selalu diputuskan dengan pertimbangan-pertimbangan manfaat dan mudarat berlandaskan dalil Islam. Menurut Sheikh Giovanni, the key to the educational cookie is the principle. The principle is the motivational use. How high the students and the teachers rise to the challenge is the principal's responsibility. Bahwasanya kunci keberhasilan pendidikan adalah kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemicu motivasi, maka hampir semua sekolah yang memiliki kualitas baik adalah sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang bermutu baik pula. Kepala sekolah, guru, siswa, dan pegawai harus bisa saling bersinergi, kemudian bergerak. Tentunya ini semua sangat tergantung pada kemampuan sang pemimpin dalam menggerakkan semua sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga roda organisasi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah, pada pasal 9 telah menetapkan bahwa ada 5 kompetensi yang wajib dimiliki oleh Kepala Madrasah atau Kepala Sekolah, yaitu kepribadian, kewirausahaan, manajerial, supervisi, dan sosial. Penjelasan singkat dari masing-masing kompetensi tersebut. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, yaitu merupakan serangkaian karakteristik dinamis yang berpengaruh pada kognisi, motivasi, dan tingkah laku kepemimpinannya. Yang kedua adalah kompetensi kewirausahaan, yaitu merupakan karakter inovatif, bekerja keras, motivasi yang kuat, pantang menyerah, dan selalu mencari solusi dan memiliki naluri kewirausahaan atau kemandirian. Adapun yang ketiga yaitu kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini adalah kompetensi yang mencakup
pembuatan rencana kegiatan, pengorganisasian, manajemen perubahan, manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana dan prasarana, manajemen kesiswaan, manajemen kurikulum, juga pembelajaran sekolah, dan manajemen keuangan sekolah. Berikutnya yang keempat adalah kompetensi supervisi akademik. Kompetensi supervisi akademik ini merupakan tugas utama kepala sekolah membantu guru dalam mengembangkan kompetensi diri mereka sehingga mampu berkontribusi secara maksimal sesuai bidang masing-masing. Yang kelima adalah kompetensi sosial, yaitu kompetensi kepala sekolah dalam hal berkomunikasi dengan semua anggota sekolah secara baik. Kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini sangat berpengaruh terhadap manajemen sumber daya yang ada di suatu sekolah. Karena ini meliputi manajemen pembelajaran, yaitu berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan metode, materi, juga proses pembelajaran yang tepat serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan juga kebutuhan masyarakat sekitar. Kemudian berikutnya juga manajemen fasilitas. Manajemen fasilitas ini adalah berkaitan dengan pengelolaan seluruh fasilitas pendidikan yang ada di sekolah. Manajemen penilaian, yaitu berkaitan dengan upaya evaluasi terhadap kinerja hasil dari pelaksanaan kurikulum di sekolah. Manajemen kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah lembaga pendidikan, di mana manajemen kurikulum sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu berkaitan dengan kualitas para guru dan pegawai sekolah. Pendidikan dikatakan berkualitas apabila memiliki sumber daya manusia yang berkualitas pula. Kepala sekolah sebagai supervisor harus mampu menjamin semua individu mampu bekerja sesuai job description masing-masing. Dengan demikian, sekolah bisa berjalan dengan lancar, dengan suasana kondusif dan dinamis menuju tujuan yang sama. Kepala sekolah juga harus mampu untuk secara dini mendeteksi apabila ada anggotanya yang sedang membutuhkan layanan bantuan terkait dengan tugas dan fungsi mereka. Karena hal ini akan berpengaruh pada kinerja sekolah secara keseluruhan. Mengingat bahwa tugas dan fungsi setiap individu adalah spesifik pada bidang yang berbeda-beda, karakter individu yang juga berbeda-beda, maka kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk bisa memberikan layanan bantuan yang bersifat spesifik pula, baik secara teknis maupun pendekatannya. Ada yang harus mendapat respon dengan pendekatan yang bersifat individual. Namun ada pula secara kelompok berdasar rumpun mata pelajaran misalkan. Atau bahkan juga ada pula yang secara umum dan menyeluruh dalam satu institusi secara bersamaan. Hal ini tergantung dari situasi dan kondisi dan kebutuhan apa yang sedang mereka perlukan secara urgen. Agar pelaksanaan supervisi akademik bisa tepat dan akurat, kepala sekolah harus menguasai konsep dasar supervisi akademik, yaitu meliputi pengertian, tujuan dan fungsi, prinsip dan dimensi, serta substansi dari kegiatan supervisi. Dengan kata lain, kepala sekolah memiliki keterampilan manajerial yang memadai. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan kunci utama keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Untuk itu, seyogyanya bisa selalu mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun. Supervisi akademik yang profesional diwujudkan oleh kepala sekolah melalui langkah-langkah berurutan dan berkelanjutan yang terdiri dari pembuatan perencanaan, kemudian diikuti dengan pelaksanaan, dan kemudian diikuti pula dengan tindak lanjut.
Supervisi akademik diawali dengan melakukan analisa terhadap kebutuhan sekolah terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi awal di mana informasi ini berfungsi sebagai dasar dalam menyusun rencana program supervisi akademik. Informasi awal berupa temuan-temuan kesalahan, kekurangan yang terjadi di bidang tertentu oleh guru tertentu, kemudian dikumpulkan untuk dianalisa. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisa temuan-temuan tersebut, maka disusunlah materi yang akan disampaikan dalam kegiatan supervisi akademik. Di samping itu juga akan ditentukan teknik dan pendekatan yang paling tepat untuk digunakan, di mana paling sesuai dengan karakter individu guru yang sedang menjadi target supervisi akademik. Kegiatan supervisi akademik kepala sekolah terhadap seluruh guru di sekolah mencakup aspek tujuan pembelajaran, bahan ajar yang digunakan, kemudian teknik pembelajaran yang digunakan, metode pembelajaran yang digunakan, maupun lingkungan atau suasana pembelajaran di kelas, yang mana ini telah diciptakan oleh guru selama pembelajaran. Setelah selesai kegiatan supervisi akademik, kepala sekolah perlu melakukan langkah berikutnya berupa program tindak lanjut. Program tindak lanjut ini merupakan respon kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah akademik yang dihadapi oleh para guru. Tentu saja strategi penyelesaian yang ditempuh oleh kepala sekolah berdasarkan pada hasil dari supervisi akademik yang baru saja dilakukannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bisa berupa training, diskusi, diklat, seminar, workshop, dan lain-lain. Adapun tujuan utamanya adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi tertentu yang sedang dibutuhkan oleh para guru. Dengan kompetensi yang lebih baik, para guru akan mampu menghindari atau bahkan meminimalkan kesalahan yang sudah pernah dilakukan agar tidak terulang kembali. Di samping itu juga akan membantu para guru dalam menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang terjadi di sekolah secara mandiri, dengan cara yang cepat dan tepat, tidak hanya menggantungkan pada kepala sekolah saja. Agenda supervisi akademik hendaknya sudah menjadi bagian dari satu rangkaian agenda sekolah yang terjadwal dan dilakukan secara berkelanjutan selama tahun ajaran sekolah. Pada umumnya, sekolah di Indonesia diberikan kebebasan untuk melakukan inovasi pengembangan kurikulum satuan pendidikan, yaitu dengan mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kurikulum internasional, seperti contohnya adalah kurikulum dari IB School atau International Baccalaureate School, ada juga University of Cambridge, kemudian ada NTSA, dan lain-lain sebagainya. Ketentuan yang harus diikuti oleh sekolah yang berkomitmen untuk menerapkan kurikulum Cambridge adalah: pertama, penyampaian materi pelajaran sehari-hari dengan menggunakan konsep English across the curriculum. Yang kedua adalah pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan student center. Yang ketiga, penggunaan metode pembelajaran yang bermakna atau contextual learning. Dan yang keempat adalah pembelajaran dengan mengoptimalkan TIK. Kemudian TIK ini tentunya harus sesuai dengan generasi milenial. Dari keempat kriteria di atas, yang menjadi tantangan terbesar bagi sekolah-sekolah yang ada di Indonesia adalah kriteria yang pertama, yaitu penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran sehari-hari. Karena kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar guru adalah para fresh graduate yang berlatar belakang non-bahasa Inggris. Kemudian tentunya kemampuan bahasa Inggrisnya masih perlu ditingkatkan lagi, masih perlu diasah, terutama dalam hal speakingnya. Dalam hal ini, kreativitas kepala sekolah dalam mengembangkan program-program peningkatan bahasa Inggris sebagai bagian dari tindak lanjut supervisi akademik sangatlah diperlukan. Program pembinaan, pendampingan, dan monitoring yang dibuat terjadwal dengan segala variasinya
dan melibatkan banyak guru koordinator dari bidang yang berbeda-beda, sehingga akan menjadikan program ini tidak terlalu memberatkan para guru. Peningkatan mutu SDM secara berkelanjutan di sekolah bisa tetap terus berjalan. Untuk kriteria pembelajaran dengan pendekatan yang berpusat pada siswa atau student center, bagi sekolah ini merupakan hal yang lebih mudah saya kira dan disinergikan. Karena apa? Karena kurikulum Cambridge memiliki keselarasan dengan kurikulum 2013, di mana keduanya memiliki orientasi yang sama dalam hal student center. Demikian pula dengan keterampilan di bidang TIK yang bisa berjalan juga seiring dengan waktu, dengan praktek sedikit demi sedikit. Saya kira secara berkelanjutan, karena para guru adalah generasi milenial, yang tentunya mereka semua sudah sangat familiar dengan berbagai program aplikasi. Kurikulum terintegrasi ini tidak sekedar berisi tentang peraturan isi atau materi saja, tetapi merupakan suatu konsep kurikulum yang utuh. Karena dengan mengintegrasikan skill, themes, konsep, dan topik secara inter dan antar disiplin akan menjadikan pendidikan ini menjadi lebih meaningful. Dengan demikian, sekolah tidak sekedar meningkatkan prestasi akademik saja, tetapi juga non-akademik atau karakter. Tantangan utama yang dihadapi adalah satu, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, adalah banyaknya guru yang berasal dari jurusan atau latar belakang pendidikan yang non-bahasa Inggris. Tetapi di sini mereka harus mengajar mata pelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua adalah banyaknya guru yang masuk itu adalah mereka yang fresh graduate, sehingga masih perlu ditambah pengalaman melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang memperkaya mereka dengan berbagai aktivitas pembelajaran yang bervariasi, terutama yang mengacu pada student center. Yang ketiga, tantangannya adalah banyak guru yang mungkin belum terbiasa mengajar dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang berbasis TIK. Tantangan yang keempat adalah banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi sebagai ketentuan untuk mengimplementasikan kurikulum Cambridge ini. Sementara sumber daya sekolah sangat terbatas, baik sumber daya manusia maupun non-manusia. Tantangan yang kelima adalah banyak membutuhkan guru baru yang direkrut setiap tahun dalam upaya untuk bisa memenuhi jumlah rombel yang banyak. Karena perlu diingat juga bahwa salah satu syaratnya adalah kepadatan kelas ini maksimal adalah 20 siswa per kelasnya. Yayasan sebagai naungan sekolah tentu harus memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan sebuah proyek sekolah Islam yang mengintegrasikan muatan nasional dengan internasional yang dikembangkan dari visi dan misi yayasan, di mana esensinya adalah mewujudkan sekolah efektif yang menciptakan generasi muslim yang responsif terhadap kemajuan zaman, namun tetap memiliki kepribadian dan akhlak Islam yang mulia. Dengan demikian diharapkan kelak para lulusan akan mampu mengembangkan potensi-potensi lokal daerah yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Sebagai konsekuensinya, pengembangan kompetensi para guru dengan menggunakan standar kompetensi guru secara nasional dan internasional Cambridge. Standar kualifikasi dan kompetensi guru secara nasional sebagai pijakan hukum sekolah. Sebagai pijakan hukum ini tercantum pada Permendiknas nomor 16 tahun 2007, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Sementara untuk standar internasional Cambridge, mengikuti ketentuan yang berlaku di Cambridge International Examination, yaitu mengajar dengan pendekatan student center, menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar, dan juga berbasis pada Information and Communication Technology. Dalam upaya mencapai visi dan misinya, sekolah seharusnya memiliki 3 prioritas yang harus menjadi acuan bagi setiap guru. Karena apa? Karena setiap guru tentunya pasti memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda, serta orientasi individu yang juga berbeda-beda.
Sementara dalam satu organisasi mereka harus memiliki satu orientasi yang sama. Dalam hal ini apa saja? Ya, mungkin seperti pembiasaan tentang budaya Islamis, keterampilan mengajar yang selalu meningkat, kemudian meningkatkan penguasaan keterampilan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris yang juga harus selalu ditingkatkan. Ketiga, prioritas sekolah yang berlaku bagi segenap komponen sekolah tersebut terdiri dari satu, Islamic behavior atau pembiasaan hidup secara Islamis. Yang kedua adalah international curriculum atau implementasi kurikulum sekolah yang terintegrasi. Yang ketiga adalah English as Communication Language atau budaya berbahasa Inggris di sekolah, sehingga tentu saja kepala sekolah harus menunjuk koordinatornya supaya bisa bekerja secara spesifik dan menginternal, kemudian secara mendalam pada segenap anggota komunitas sekolah. Sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan tentu saja harus mempunyai komponen-komponen yang bertanggung jawab pada fungsi-fungsi manajemen sekolah, di mana ini terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, kemudian juga evaluasi atau pengawasan. Kepala sekolah di sini harus mengklasifikasikan para pendidik ke dalam kelompok kerja internal berdasarkan rumpun mata pelajaran atau 3 departemen. Masing-masing dipimpin oleh ketua departemen. Kemudian keberadaan dari departemen ini tentu saja bertujuan untuk memudahkan koordinasi antar guru mata pelajaran dalam menjalankan proses pembelajaran setiap hari. Pimpinan departemen akan membantu memberikan pendampingan pada anggota departemen yang baru. Kemudian di samping itu juga memudahkan kepala sekolah dalam berkoordinasi dengan ketua departemen dalam proses pembinaan, pembimbingan, dan monitoring kinerja para guru secara spesifik. Adapun ketiga departemen rumpun mata pelajaran tersebut bisa kita bagi sebagaimana berikut. Departemen yang ke-1 yaitu Departemen Khusus Pelajaran Matematika dan Sains. Kemudian departemen yang kedua adalah bertanggung jawab pada mata pelajaran yang ada hubungannya dengan ilmu sosial dan bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, IPS, PKN, olahraga, dan juga TIK. Kemudian departemen yang ketiga adalah Departemen Keislaman, yaitu menyangkut masalah misalkan mata pelajaran PAI, kemudian Al-Quran, tahfiz mungkin, fikih, nahwu, dan lain-lain. Dari sisi standar kompetensi lulusan yang dihasilkan, akan ada keseimbangan antara kompetensi bidang keislaman dan kompetensi bidang umum. Sebagai salah satu contoh, target hafalan Quran harus menyertai kemampuan mereka dalam mapel umum seperti matematika, sains, dan lain-lain. Sekolah memfasilitasi pengembangan bakat dan potensi diri di bidang yang berbeda-beda dengan suportif program atau kegiatan ekstra agar para siswa lebih kompetitif baik di level nasional bahkan internasional. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.